Wahai ahli kitab. Ahli kitab itu artinya apa? Adalah yang dia punya kitab namanya Taurat dan Injil. Dia ahli kitab yang dimaksud, dia tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi, tapi dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Padahal semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Dia bilang kepada Nabi Muhammad, dia masih pakai Taurat sama Injil. Tapi pada saat Nabi cek, coba mana ada perintahnya di Taurat itu. Nabi menanya tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, dia tidak bilang tidak ada. Di situ ada perintah apa namanya, jangan berbuat zina, tetapi ternyata dia berbuat zina. Di situ ada perintah tentang ada nabi di akhir zaman, ngasih tahu tapi dia tidak mengakui, berarti dia bohong. Baca Tauratnya, katanya udah baca. Begitu juga Injil. Jadi dites sama Nabi, dicek sama Nabi. Sama Nabi, mana buktinya engkau punya Taurat? Coba dites. Coba tentang perintahnya itu di mana adanya? Di Injil tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk larangan berzina, perintah untuk apa namanya, sholat menyembah Allah. Di situ dia tidak dibaca, disembunyiin sama dia. Oh, berarti setelah dicek sama Nabi, ternyata dia pura-pura doang, ngaku-ngaku ngikutin Taurat, ngaku-ngaku ngikutin Injil, padahal dia nggak pakai. Setelah dicek itu kebenarannya. Makanya Nabi diajarkan sama Allah, wahai Nabi Muhammad, bilang sama orang yang lagi ngegoro-goro, ngadi-ngadi, ya, dia bohong-bohongan tentang Taurat dan Injil. Hai ahli kitab, wahai yang punya kitab Taurat dan Injil, engkau kalian yang ada di Mekah maupun yang di Madinah, apakah engkau memandang kami salah? Apakah engkau memandang Al-Quran itu salah? Ternyata setelah dicek dia ngadi-ngadi doang, pura-pura. Intinya gengsi ngikutin Nabi Muhammad, gengsi ngikutin Quran. Begitu ceritanya. Karena dia kepengen itu pengganti setelah Nabi Isa itu. Nabi Isa kan orang Bani Israel, Nabi Musa kan orang Bani Israel. Bani Israel itu artinya Bani itu keturunan, Israel itu nama bahasa Ibrani. Bahasa di daerah Syam, di daerah Suriah, di daerah Palestina, di daerah sekitar itu Lebanon pakai bahasa Ibrani selain bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya itu Yakub, tapi bahasa Ibrani namanya Israel. Dia seorang nabi. Bani Israel itu artinya cucu berucunya Nabi Yakub, Nabi Israel alaihis. Punya istri 4, istri kedua melahirkan Nabi Musa, istri keempat melahirkan Imron. Imron itu adalah ayahnya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Jadi Isa itu adalah cucunya Imron, cicitnya daripada Nabi Israel atau Nabi Yakub. Hari dia kepengennya Nabi setelah Isa itu dari dia juga Bani Israel. Jangan dari orang kampung Koba, jangan orang Mekah. Nabi Muhammad orang Mekah. Oke, sama-sama keturunannya Ibrahim. Nah, Yakub itu, Israel itu cucunya Ibrahim. Nabi Muhammad nyambungnya ke Ismail, bukan ke Yakub. Dia kepengen nyambungnya dari jalur Siti Sarah, jangan jalur Siti Hajar. Ini namanya saudara, Bu. Jangan ngaku-ngaku. Kenapa nabinya jangan nabinya dari Bani Israel lagi, dari rombongannya Ishak. Ishak itu sepupuan adik abang sama Ismail, beda ibu. Ishak lahir belakangan, yang lahir duluan abangnya itu Ismail. Karena Ismail dari istri mudanya Ibrahim, namanya Siti Hajar. Tadinya hamba sahayanya, budaknya Siti Sarah. Siti Sarah nyuruh nikah Ibrahim biar punya anak dari Siti Hajar. Ternyata itu pancingan. Jadi apa? Jadi keikhlasan itu Siti Sarah mengikhlaskan hamba sahaya yang dimerdekakan untuk dinikahkan kepada suaminya. Mengikhlaskan. Ternyata Allah menerima ikhlasnya Siti Sarah. Akhirnya enggak lama kemudian setelah lahir Ismail, diperintah Allah, wahai Ibrahim, udah engkau sekarang Ismail sudah lahir, biarin Siti Hajar yang nyari air sendiri, nyari susu, nyari minuman. Biar naik ke bukit Sofa Marwah, naik. Di sini nggak ada air, turun lagi sampai 7 kali balik dari bukit Sofa naik turun, habis turun ibu-ibu kita mau ke Marwah, naik lagi saat itu
dan seterusnya, balik lagi dan 7 kali balik. Sementara si kecil bocah Ismail lagi nyari korek-korek air, kausan dan seterusnya. Tapi ada perintah Allah, wahai Ibrahim, udah biarin, nggak usah, kamu sekarang berangkat ke Palestina. Kan ada di Mekah Ismail, Palestina sana, melihat bini lu yang tua. Ya Allah, baru punya anak, kan Robi Habibna Solih dikasih anak Ismail. Yang kayak itu, ya Allah tega banget nih, bini gua kasihan. Ini anaknya lagi masak, dia cari makan sendiri. Karena berangkatlah dia karena perintah Allah. Karena Ibrahim itu punya 2 sifat. Selain dia Khalilullah, kekasihnya Allah, dia itu husnuzon, selalu berbaik sangka sama Allah. Bukan dia nggak percaya sama bininya, bukan nggak percaya sama Ismail, masih kecil, masih bocah, bukan. Tapi karena dia selalu berbaik sangka sama Allah, udahlah tadi yang dijagain Allah. Dia berbaik sangka sama Allah, dia berangkat aja dia. Pas berangkat bininya manggil, bapak lo mau kemana? Ini punya anak, doanya udah dikumpul. Ini gua lagi cari makan, cari minum, malah ke bini tua. Udah jalan bu, dipanggil sama bininya. Bapak lo sini. Hampir marah Siti Hajar ini cerita bahasa Kongkobak ya. Halo Bang Cideng. Neng, ini perintah Allah, saya disuruh ke Palestina nemuin Siti Sarah. Oh gitu perintah Allah. Oh dilaksanakan. Siti Hajar itu udah pinter kan, diajarin ngaji sama bapaknya, sama lakinya. Itulah pentingnya ngaji, tahu, taklim. Jadi Siti Hajar ini memang pada saat sebelum nikah juga sudah diajarin sama Siti Sarah, karena kan Siti Sarah tuannya. Ini hamba sahaya, namanya Siti Hajar budaknya. Pemuda, pembantu, bukan hanya dia nyuci piring, nyuci baju, tapi diajarin ngaji sama juragannya. Karena udah pinter, karena Siti Sarah bininya Ibrahim pinter juga. Dia juga ikut pinter, akhirnya kan perintah Allah, karena itu perintah Allah, karena dia taat sama Allah, berangkat. Nah ini berangkatlah kemana? Ke Palestina. Ternyata benar perintah Allahnya, jelas ada tamu datang, 2 orang ganteng cowok, dan sampai membuat Nabi Ibrahim takut. Ternyata ini mungkin nih perintah Allahnya datang nih ke rumah istri tua gua, istri Siti Sarah. Bukan karena dia sinar, karena Siti Sarahnya. Dan pada saat itu Ibrahim belum tahu, kirain disuruh ke sana mau holiday lagi sama Siti Sarah, jalan-jalan supaya punya anak lagi dari Siti Sarah, udah tua. Padahal dia mandi dan udah tua. Nggak taunya ada tamu datang. Teng. Ini saya mau lurusin siapa sih ahli kitab gitu ya, maksudnya ya. Kenapa ini masih rewel, dia nggak mau ngikutin Nabi Muhammad si ahli kitab ini? Karena dia pengennya orang dari Bani Israil. Nah Nabi Ibrahim itu sudah ngasih contoh. Kenapa Ibrahim akhirnya kesana datang bertamu? Saya wahai tamu tadi takut dia takut. Kenapa takutnya? Ibrahim itu orangnya menghormati tamu sama seperti Nabi Muhammad ngikutin. Makanya ada di selawatan tuh. Nabi Muhammad itu sangat menghormati tamu. Apa selawatan itu? Saya kalau di web biasa suka menerjemahkan selawatan bahasa Arab di koma-koma orang. Ada selawatannya Nabi itu duyuk. Ada kata-kata duyuk di situ. Nabi itu selalu sangat menghormati, menghargai tamu, dan mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bikinin kambing muda dibakar. Ini tamunya jarang-jarang, ganteng, 2 orang malaikat, ternyata dia malaikat, dia baru tahu. Kambing muda, itu kambing muda, dan itu kesukaan Nabi Muhammad juga. Kambing muda, terus dibakar, diguling, ya. Terus dikasih. Tapi itu makanan yang paling enak di Palestina saat itu enggak dimakan sama si tamu. Takut Ibrahim, siapa ini dia? Bora-bora makan, nyium-nyiumnya juga nggak mau. Darah tinggi mana? Nggak tahunya dia. Jangan takut Ibrahim, saya nggak makan itu buat keluarga bagi-bagi yang lainnya. Saya ini utusan Allah, mau menyampaikan 2 hal kepada engkau. Oh ternyata ini saya mau balik. Kirain saya mau ketemu sama Siti Sarah. Ya, Sarah Ferguson, katanya bukan. Ternyata 2. Pertama, saya datang mau ngasih tahu sama engkau bahwa engkau nanti akan punya anak.
dari bini lu yang lagi belakang tuh di ngumpet. Sih di sana dengerin. Punya anak. Udah dikasih tahu namanya. Namanya Ishak. Ya Allah. Malaikat ini utusan Allah. Lu punya anak namanya Ishak. Lah, hamil-hamil orang dan ternyata ibu setelah itu akhirnya dia berdiam diri lama di situ. Berhubungan suami dan seterusnya. Iya. Akhirnya benar hamil. Kalau punya pager dia kasih tahu Siti Hajar, nih juragan lu punya anak. Wis. Jadi hamilnya udah satua itu. Iya. Dan dia lama nungguin sana Ismail sama siapa? Sama Siti. Nyari-nyari naik ke Sofa Marwah. Ya Allah. Belum tahu cerita di situ. Akhirnya kisah yang kedua. Tidur sambil tidur. Cerita yang kedua. Ya, yang tidur itu ya. Ada. Sampai apa yang kedua? Yang kedua saya mau kasih tahu, saya pengen main ke kampungnya ponakan lu, namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu ponakannya Ibrahim. Ibu, pelajarannya apa? Kalau kita mau ke kampung orang, izin dulu sama orang yang ada di situ. Kampung. Sama tokoh ulama, sama PRT, sama PL, jangan datang-datang main langsung. Ngomong dulu sama tokoh agama di situ, tokoh ulama di situ. Kebetulan itu tokoh agamanya adalah Ibrahim. Ibrahim itu adalah di kampung Palestina itu mamang omnya. Dia omnya Nabi Lut alaihissalam. Dia bilang, Ibrahim yang kedua, saya diutus Allah pengen ke kampungnya, kampung Sadomnya Nabi Lut. Namanya kampung Sadom. Ngapain? Saya pengen membinasakan kampung Sadom karena bininya dia, karena perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, termasuk bininya Nabi Lut. Karena itu saya akan binasa kampungnya. Nanti kamu suruh, nanti saya akan bilang kepada Nabi Lut supaya sebelum subuh harus keluar kampung dari kampung Sadom, karena kampung Sadom akan dihancurkan sama malaikat dengan izin Allah. Itu dia Sadom. Dari situ kampung Sadom masih ada. Ibu kalau lagi ziarah lagi pergi, itu daerah ada di daerah Syam, di dekat Libanon dan sekitar sebelah. Itu kalau ibu umroh plus Palestina nanti akan di situ. Kalau ibu umroh plus Turki nanti dapatnya ibu ke tempat pembakarannya Nabi Ibrahim di Turki. Makanya daftar. Ibu sekalian itu. Terus ya udah, oh ternyata begitu. Udah ceritanya Bu. Akhirnya lahir terus. Nah sekarang kenapa saya ceritain begini? Biar tahu ceritanya. Nabi Ishak anaknya Siti Sarah lahirnya belakangan. Tuh ya. Nanti dia akan punya anak namanya Yakub. Itulah yang disebut dengan Nabi Israil. Dari dia lihatnya karena dia tempatnya di situ. Sedangkan kenapa Ismail lahirnya di Bakkah, di lembah Bakkah? Karena itulah kemudian Ismail di situ jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah, karena nenek moyangnya namanya Ismail. Lahirnya dia ngorek-ngorek yang air jam-jam itu. Dia lahirnya di situ. Itu Nabi Ismail itu nenek moyang. Mana buktinya Nabi Ismail itu nenek moyang Nabi Muhammad? Ibu buka kita Maulid. Setelah kalimat Adnan alaihissalam, Adnan, setelah Adnan ujungnya ada Ismail. Ada nggak di situ? Ada. Yang baca Maulid bisa tahu ibu. Ada nggak di situ? Maulid Al-Berjanji. Iya itu baca. Di situ Ismail artinya penulis kitab Al-Berjanji namanya Syekh Ja'far Al-Berjanji sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu nenek moyangnya Nabi Ismail. Nyambung nanti ke Adnan, nyambung nanti ujungnya ke Abdul Muthalib. Begitu tempatnya Ismail Bakkah. Nah pengennya orang Bani Israel Nabi setelah Nabi Isa itu, Nabi Isa kan anaknya cucunya Imran, cicitnya daripada Yakub, kepengennya dari situ juga. Yakub kan istrinya 4. Kalau Nabi Ibrahim istrinya 2. Nabi Ibrahim istrinya 2, yang satu melahirkan Yakub dari cucunya dari Ishak Yakub, dari Ismail terus kepada Nabi Muhammad. Nah pengennya dia dari rombongannya Yakub tadi. Apakah dari istri ke-1-nya ke, istri ke-3-nya ke?
Istri yang kedua Nabi Musa, kitab Taurat. Keempat Nabi Isa, kitab Injil. Pengennya Al-Quran juga orang Bani Israel yang terima. Tapi gantian, kalau gantian orang Mekah sekarang sama Ismail, kesian Ismail nyambung, cucunya nggak nyambung. Itu bahasa kitanya gitulah kurang lebih dibagi-bagi. Jadi memang kebanyakan Nabi itu dari rombongan Bani Israel. Nah, yang rombongan Ismail belum pendapatan Nabi Ismail dan yang lainnya. Akhirnya datanglah di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai ahli kitab, apakah engkau memandang kami salah? Hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, engkau Yahuda. Yahudi neneknya nenek moyang nama Yahuda. Yahuda itu saudaranya Musa. Anak istri keduanya dari Nabi Yakub, Nabi Israel. Nah, itu Yahudi. Karena Nasrani itu tempatnya di Palestina, tempatnya Nabi Isa. Hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, apakah engkau memandang kami salah ini dari Ismail, rombongan Nabi Muhammad Islam? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah. Padahal di dalam Taurat aslinya ada beriman sama Allah, disuruh menyembah, disuruh sholat. Di Taurat ada perintah sholat, di Injil ada perintah sholat, cuma disembunyi. Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, sholatnya caranya berbeda, begitu. Mana buktinya? Nabi Ibrahim aja nenek moyangnya itu Hanifah muslimah, sholat juga Hanifah muslimah, orang Islam. Nabi Ibrahim, nenek moyangnya Ibrahim nih. Dia bilang sama orang ahli kitab, enggak, saya pengikut, saya kan tahu Ibrahim. Padahal pada saat Ibrahim Taurat belum datang, Injil belum datang, dikecek dia diuji sama Nabi. Mana Taurat? Dia ngomongin Ibrahim, padahal Ibrahim itu adalah bapaknya, cucunya daripada kakeknya daripada yang punya kitab, namanya kitab Taurat Nabi Musa dan kitab Injil Nabi Isa. Diceritain di situ nggak nyambung. Nabi Ibrahim jauh. Dia lagi ceritain Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu belum Taurat Musa dan Isa belum lahir pada saat Nabi Ibrahim sudah ada. Nabi Ibrahim aja muslim, apalagi yang di bawahnya, begitu maksudnya. Hai ahli kitab, kenapa engkau memandang salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kata Nabi Muhammad, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang yang fasik. Apa fasik itu? Merubah tadi ayat-ayat Allah. Sama seperti kita merubah ayat Allah. Bacanya Al-Quran ada 114 surat, bacanya surat itu lagi. Makanya kita ada program 30 juz supaya 114 surat kebagian baca semuanya. Baca sendiri enggak kuat 30 juz 1 bulan. Akhirnya bareng-bareng. Tuh. Itu namanya supaya jangan pasif, bacanya itu lagi. Bacanya hari itu lagi. Ya padahal kan berkah bukan hanya Jumat, Sabtu bisa jadi berkah, Sabtu bisa jadi indah, tergantung kitanya bersyukur atau enggak. Berkah itu artinya tajidil khair, meningkatnya perbuatan baik. Masa Jumat berkah berarti Jumat meningkat perbuatan baik. Masa berbuat baiknya di hari Jumat doang, Sabtunya berarti enggak? Enggak berkah dong. Berarti kalau Sabtunya enggak sholat, enggak ngaji, enggak berkah, enggak berbagi, enggak berkah. Itu yang namakan Jumat berkah. Berkah itu artinya satu sisi berkah, kedua berkah itu tajidul khair, meningkatnya amalan baik, perbuatan baik. Begitu. Jadi meningkat amal baik itu setiap hari, bukan hari Jumat dong. Begitu. Itu ayat 59. Ini Allah lagi marahin orang ahli kitab lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicek, apa yang bikin Quran? Gua udah punya Taurat. Ngaku gua punya Taurat. Taurat kan nggak dibaca yang aslinya. Bacanya yang udah dirubah-rubah. Begitu ya. Begitu juga Injil dan seterusnya. Itu ayat 59. Berarti Pak Ustadz dari zaman Nabi dulu berarti terus Taurat sama Injil udah diganti-ganti. Lah iya, zaman Nabi Muhammad tinggal di Mekah, tinggal di Madinah udah dirubah-rubah. Begitu. Sampai apa? Sampai juga dia nggak tahu juga ceritanya. Nabi Musa kan dikejar-kejar tuh mau dibunuh sama pengikutnya Bani Israel. Dan Bani Israel itu susah dibilangin. Nih Bu ya. Kan Nabi Musa sudah datang ke Firaun. Akhirnya Firaun kan budaknya Firaun
karyawannya Fir'aun banyak orang Bani Israel, masih saudara Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah menyelamatkan dia. Dibawalah dia dibawa supaya jangan kerja sama siapa? Fir'aun lagi, karena Nabi menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Diajak dia pergi meninggalkan Fir'aun. Akhirnya dikejar-kejar sama Fir'aun pasukannya lewat lautan merah, nyebrang pakai tongkat, nyebrang. Itu ceritanya udah diselamatin Bu, udah sampai ke ujung, lautnya sudah jadi satu lagi dan Fir'aun sama bala tentaranya sudah tenggelam ke lautan. Udah diselamatin Bu, nggak mau bersyukur. Ini zaman dulu Bani Israel susah dibilangin. Udah diselamatin. Lewat laut, pas udah lewat laut Bu, kan Nabi Ibrahim biasanya laporan naik ke Gunung Sinai. Nabi Musa dia naik ke Gunung Sinai tempat menerima wahyu. Di Gunung Sinai itu daerah Libanon dekat Bukit Tursina namanya. Watur itu Bukit Tursina. Pengen datang ke sana laporan sama Allah di tempat yang dia biasanya berzikir karena Nabi Muhammad kan Gua Sur. Gua Sur sama Gua Hira Quran. Kalau Gua Sur tempat Nabi nginep sebentar 3 hari mau hijrah ke Madinah. Bu udah diselamatin. Nabi Musa jalan sama Nabi Harun. Dia Bu mampir ke tempatnya As-Samiri. Ada seorang profesor namanya Profesor Dr. As-Samiri yang dia bisa bikin robot sapi-sapian, dia bikin sapi-sapian, anak sapi cuma bisa jalan, ada suaranya. Dimasukin suaranya sama As-Samiri, dia profesor Bu. Zaman dulu masukin suara ke dalam anak sapi yang dibikin robot-robotan itu. Akhirnya ada suaranya. Kan biasanya patung nggak ada suaranya. Ini zamannya As-Samiri, zaman Nabi Musa ada suaranya. Ayo orang kagum-kagum. Wih, ini Tuhan, bisa ada suaranya. Saya minta. Udah disetel sama As-Samiri. Yang tadi rombongannya Bani Israel ngikutin As-Samiri, menyembah sapi yang tadi ada suaranya. Jadi robot itu yang pertama bikin As-Samiri Bu, jangan dulu robot. Sapi betina ya. Iya, kalau sapi betina Al-Baqarah, ini bukan sapi betina. Jadi anak sapi cuma kemudian disembah-sembah. Gara-gara awalnya robot. Iya. Kenapa disebut robot? Karena bisa ngomong. Yang bikin itu As-Samiri. Akhirnya rombongannya itu pada menyembah sapi, ikut rombongannya ajaran sesatnya As-Samiri. Sekarang di India itu ada ya. Ya. Terus dia apa? Karena itu sapi jangan nggak boleh dipotong kan di situ kan? Itu asal usulnya. Akhirnya Nabi Nabi Musa ditegur sama rombongan engkau jamaahnya ditinggal, ngikutin Samiri, dia menyembah patung anak sapi yang ada suaranya sama pengikutnya Samiri. Akhirnya Harun dimarahin, rombongan gimana kok ditinggal? Jadi Nabi Musa itu semangat Bu, udah ditolong sama Allah, langsung laporan sama Allah. Lupa jamaahnya ketinggalan. Jamaahnya susah diatur lagi, nggak mau ngikutin. Mampir ke rumahnya Samiri nyembah patung. Itulah orang Bani Israel sampai sekarang memang susah diatur. Makanya didoain kan sama Nabi Musa jadi kera. Bener. Orang nenek moyangnya begitu. Didoain kan seperti kera. Kalau karakternya jadi kayak monyet, begitu susah dibilang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Pak Ustadz, kalau Nabi Isa jalur Nabi Isa itu cucunya Imran. Imran itu anak dari istri keempatnya Israel atau Yakub. Siti Sarah dia. Iya, maksudnya siapa? Itunya awalnya Siti Sarah. Iya, Siti Sarah, iya. Yang garisnya Isa itu garis Siti Sarah, bukan garis Siti Hajar. Nabi Muhammad. Kalau Siti Hajar kan tempatnya di Mekah. Nyambungnya ke Nabi Muhammad. Kalau ini kan tinggalnya Palestina, nyambungnya Musa sama Isa. Pengennya dia orang dari situ-situ juga, tapi lu susah diatur. Sekarang Allah kesel sama orang Israel. Udah, nabinya sekarang orang Mekah. Itu bahasa kita gitu loh Bu. Karena dia susah dibilang dari kalau nabi dia lagi, ribet. Sampai sekarang kita nggak tahu. Tapi sekarang kita nabinya Nabi Muhammad. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi yang sekarang rame juriatnya dileceh-lecehin. Keturunannya Nabi baik dari jalur Husain maupun dari jalur Hasan dihina-hina, apalagi Ba'alawi dihina-hina, begitu dan seterusnya. Ternyata hina-hina itu udah zaman dulu. Nabi aja dihina, apalagi keturunan.
Itu ayat 50. Jadi bagian ini naatnya Allah mengajarkan Nabi Muhammad buat menghadapi dia. Tenang aja Nabi Muhammad, emang dia sudah dibilangin. Ya, makanya sekarang Nabi kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tandain ayat 60 belum? Panjang ya Bu ya? Ya Allah, beres-beres ini Alhamdulillah. Ustadz mah apa ya? Hah? Apa? Ustadz mah apa? Ndeknya ya, ndeknya Saya mah ponakannya. Yang ini catat. Saya kan apa cara catat? Boro-boro ketemu, Pak. Maksudnya catat ada HP tulis di HP, ada Lupa kok. Saya juga apa karena sering ucapin sering dulu awalnya Baru dicatat Nabi Muhammad keturunan. Iya. Nabi Yakub tadi Nah, anaknya dari lupa lagi. Nabi Yakub anaknya Ishak, Ishak, anaknya Ibrahim dari ibu si Sarah. bikin lagu biar apa? Yang istrinya 4 Nabi Yakub. Hah? Yakub Isa itu cucunya Imron. Imron itu bapaknya Maryam. Ya, Imron itu anak dari istri keempatnya Israil atau Yakub. berarti Imron itu cicitnya Nabi Ibrahim. Maryam di bawah cicit apa? Nih gini ya, Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Dari Siti Sarah. Dari ibunya Siti Sarah yang bini tua. Ya. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Imron istri keempatnya. Ya. Ya. Imron punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Berarti Imron itu adalah cucu. Imron itu adalah cicitnya Ibrahim. Ya Bu ya. Ya. Berarti kalau Maryam apanya di bawah cicit? Maryam. Tadi siapa? Tadi Yakub itu kan cucunya Ibrahim. Imron cicitnya. Ya. Kalau Maryam kan anaknya Imron. Apa berarti? Yang di bawahnya cicit. Cucunya. Nah, di bawah Maryam punya anak namanya Isa. Itulah Isa. Makanya ada surah namanya Ali Imran. Ali bukan, jadi jangan salah ya. Surat ketiga itu bukan Al Imran, salah. Ali Yang Imran. betul Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Imran nama orang. Imran bukan nabi, tapi anaknya nabi dari istri keempatnya Yakub. Maryam bukan nabi, tapi cucunya nabi. Cucunya Yakub. Ya hafal Bu, besok ujian. Catat bisa ujian. Salah semua ada ujiannya. Ditulis. ingatnya Muhammad doa. Begitu juga ibu juga sendiri harus catat keturunannya. Saya anak siapa. Silsilah. Bapak laki saya siapa. Silsilah keluarga, iya. Biar nggak kehilangan Allah. Tuh. Siapa tahu nyambungnya ke Nabi Muhammad atau Nabi Iya. Yakub. Yang jelas nyambungnya Bisa ya, kepada bisa Nabi ya Yakub. lah. Bisa. Udah hadis satu terakhir. Kue ini udah siap. Hadis. Pikirin Nabi Yakub baik. Wa'an Abi Hurairah hadis ini. Ada kok. Jackson, nah ini ada yang saya ikutin. Ibu sekalian, sekarang hadis yang ke-901 tentang bab yang ke-6 tentang masih tentang itu. Membesuk orang sakit. Ada yang sakit? Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang belum besuk, yang dekat, yang jauh kabarin. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala dia berkata, qala Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqul inna yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat. Nanti Allah kata Nabi Muhammad ngomong begini pada saat. Nah, ini Nabi bilang, Allah nanti pada hari kiamat akan ngomong begini. Allah akan berfirman, ya
ibna Adam, yabna Adam, wahai anak keturunan Adam. Ibu keturunan Adam bukan? Iya. Ya, ibna itu anak-anak. Ibna itu anak Adam, Nabi Adam. Nabi Adam kan anaknya kembar semua. Ya. Kembar, Qabil sama Ikrimah, Habil sama Abuja. Terus sih kembar. Nah, banyak ya sampai 40. Kemarin dari keturunan dari Nabi ya. Iya. Aku punya. Istrinya siapa? Istrinya satu, Siti Hau. Baterainya apa sih tuh Pak Ustadz? Hah? Kayaknya baterainya apa? Ini. Halo, yang ini ya. Halo. Begitu ya, Bu ya. Nah, nanti Allah kata Nabi Muhammad akan ngomong begini. Ya benar Adam, wahai ibu-ibu anak Adam. Mari tu kalam takut nih. Wahai anak Adam, ibu-ibu sekalian, aku sakit dan kalian tidak membesukku. Ya Allah. Allah berfirman, wahai ibu-ibu, saya lagi sakit, kenapa kamu kebesuk? Ini bahasanya Allah. Bahasa namanya hiperbola. Gua sakit, lu nggak datang. Ini bahasa ini ya. Gua sakit, lu nggak datang. Siapa ini? Ini maksudnya apa? Kita jelaskan ya. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit dan kalian tidak membesukku. Lalu kemudian ia tanya, ya Allah, kenapa ngomong begitu? Emang Allah sakit? Allah nggak sakit? Allah nggak mati nggak? Allah kan hidup terus. Nggak pernah sakit, kan ngomongnya begitu. Ini bahasa hamba di hari kiamat. Wahai Rob, bagaimana aku membesuk engkau? Padahal engkau kan Tuhan, Rabbul Alamin. Apa kata Allah di dalam hari kiamat itu? Allah bilang begini, kata Nabi ini cerita Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad lagi ceritanya sahabatnya di Madinah lagi ngomong gitu. Nabi ngomong gini, apakah engkau tidak tahu? Kata Allah nih, dengerin. Apakah engkau tidak tahu? Nabi ngomong kepada sahabat. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit? Oh, maksudnya hambanya Allah ada yang sakit. Itu berarti Allah ngomong gini, kenapa kau nengokin saya? Nengokin hambanya Allah. Maksudnya artinya apa? Kalau kita nengokin seorang hambanya Allah, berarti Allah menyaksikan kita nengok. Allah ngasih jempol. Itu maksudnya. Berarti kalau ada orang sakit kita tengok. Tengok dong, tengok ngelongok waduh baik. Enggak, hadisnya ngebesuk doang, enggak ada suruh bawa. Ya bawa oleh-oleh kepala. Doang. Kagak ada bilang dia. Ini bahasa, ya, ini bahasa yang hadisnya mungkin ngebesuk doang. Zaman dulu mah belum ada oleh-oleh. Ngomongin buah nggak ada tuh tulisannya ya. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit? Oh, begitu toh maksudnya. Dan engkau tidak membesuknya, wahai fulan. Ini Allah marah ini. Nabi Muhammad bilang pada sahabat, sahabat, Allah bilang gini nanti hari kiamat. Siapa yang di dunia dulu nggak pernah membesuk saya lagi sakit nggak didatengin? Allah marah tuh. Jadi Allah yang langsung bilang, tidakkah engkau tahu andaikan saja engkau membesuknya si fulan tadi, niscaya engkau akan dapatkan aku di sana. Allah hadir. Kalau kita membesuk tetangga kita, siapapun dia sakit, Allah hadir. Bulan jempol. Kalau Allah udah kasih jempol mah, udah mantap, udah surga namanya catat. Amin. Itu cuma ngejenguk apalagi bawa apa, bawa buah. Itu maksudnya. Nengokin aja di Allah naksi hadir, apalagi bawa ya bawaan. Begitu maksudnya, Bu. Paham? Paham. Ini Allah lagi diceritain sama Nabi Muhammad. Percaya nggak sama Nabi Muhammad ya? Allah ngomong gitu. Percaya. Hadis Nabi Muhammad, masa nggak percaya? Jangan kayak Bani Israel. Susah bilang. Susah bilang. Berunggul. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Niscaya engkau akan dapatkan aku
aku nanti hadir di sana. Yang kedua, tolong perhatikan. Wahai anak Adam. Uy, gitu. Saya bilang lebih. Orang kampung aslinya, orang Arab datang ke Bekasi, lebih kalau dipanggil sama bininya atau sebaliknya sama anaknya, dia orang Arab yang ada di Bekasi bilangnya lebih. Lebih itu artinya saya penuhi panggilan engkau. Sampai di kampung Kobak lebih udah biasa. Bek. Itu bahasa Arab. Orang kampung Kobak itu bahasa Arab, Bu. Saya ingat nyokap begitu. Dipanggil Nyai Oyok. Neng, Bapak. Neng manggil Neng dia mah. Haji Oyok manggil Neng. Ke orang manggil Neng. Ke orang manggil Neng. Padahal sama-sama beda tua, beda budaya. Manggil Neng, saya ingat tuh Neng. Neng apa Neng? Itu Neng. Neng, Bek. Bek, gitu saya dengar tuh. Masih SD, dengar Bek. Saya juga suka begitu. Gitu ya, itu orang kamu kok. Dulunya aslinya Arab, labai. Adangan, baik. Kayak di Bandung, Habib nikah sama orang Sunda, namanya Aisyah. Terus bininya bingung Aisyah. Akhirnya dia udah jangan Aisyah lah. Bib, anak kita jangan Aisyah, ganti aja Eis. Susah Aisyah. Eis. Itu orang Bang, Habibnya nikah sama orang Bang Aisyah. Jadi anaknya diganti dari Aisyah jadi Eis. Padahal bagus Aisyah. Tapi sekarang orang Bandung sekarang walaupun dia nikah bukan sama Habib, namanya juga ada yang Aisyah. Bisa sekarang, nggak bilang Eis lagi. Udah pintar. Karena udah belajar kan? Aisyah. Nah, yang kedua, hai anak Adam. Wahai anak Adam. Yang kedua, aku minta makan padamu, tapi kamu enggak kasih aku. Wah Allah. Mau kasih makan, enggak kasih. Minta makan pada engkau, tapi engkau tidak kasih aku. Bingung lagi saat orang yang di hari kiamat berkata, wahai Allah, bagaimana aku memberi makan kepada engkau, padahal engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin yang ngasih makan. Kita mau masuk ke Allah minta makan. Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si Fulan, tetangga ibu di kampung Kobak minta makan dan engkau tidak kasih, padahal di kosmos banyak beras, padahal di kulkas banyak makanan. Bilangnya enggak ada. Ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Ini dimarahin sama Allah ini. Kok pada dia? Ayo, siapa? Ada Pak, banyak. Soalnya orang miskin itu ada dua, ada yang minta-minta, ada yang tidak meminta. Dua-duanya harus dikasih. Dua-duanya harus dikasih. Kira-kira lah, siapa kira-kira orang miskin di sekitar kita yang dia memang orangnya nggak mau nyusahin. Kasih sampai di rumahnya. Karena orang miskin itu ada dua, ada yang meminta-minta, ada yang tidak meminta. Sama kayak pengemis ada yang meminta, pengemis minta ya. Gitu ya. Nah lanjut. Jadi kalau ada orang miskin minta itu pengemis. Tapi ada juga miskin yang tidak meminta, harus dua-duanya harus dikasih. Tinggal kasihnya berapa tergantung. Awal bulan apa tanggung? Yang penting yang Allah minta ngasihnya nggak jumlahnya. Ikhlas. Jangan sampai kita pelit. Udah pelit ngajak orang pelit. Makanan di rumah diumpetin, dibilang nggak ada. Ya Allah. Sampai-sampai itu pada diem. Ini dimarahin sama Allah. Nih mumpung ingat nih, mumpung belum mati, belum meninggal, ya. Kamu nggak ngasih, apakah engkau tidak tahu andaikan engkau membelinya makan niscaya engkau akan dapatkan pahalanya di sisiku dan aku ada hadir dan akan kasih pahala buat engkau. Allah tuh apa namanya? Allah tuh doanya orang-orang miskin, orang doa apa tuh Allah kabul, Bu. Allah kabul. Beda sama orang kaya. Yang Allah kabul juga orang doa apa? Apalagi rajin sholat, rajin ngaji. Ya Allah. Orang yang doa itu doa apa? Nah, itu yang kedua. Maka aku akan dapat pahala yang kau kasih itu. Yang ketiga, wahai anak Adam.
Ibu matanya lihat ke makan aja. Terkesima sama Pak Ustad. Artinya yang bahagia. Jadinya ngedengerin apa yang aku bengong-bengong. Wahai anak-anak, aku minta minum pada engkau, tapi engkau tidak kasih aku minum. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku memberi minum engkau padahal engkau adalah Allah Rabbul. Allah menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa saya hambaku si fulan minta minum kehausan dan engkau tidak kasih? Ya Allah, bolo-bolo air yang warna, air yang bening juga nggak dikasih juga. Ya Allah. Namun mau dikasih acak-acak. Memang banget ibu. Ada ada yang begitu Pak. Ada itu. Ada Ya banyak. Allah. Nggak tahu. Minum apa ada begitu? Minum apa ada datang kalau minta duit. Mintanya 100.000. Ya Neng, gua cuma ada 10.000 nih. 10.000 kasih buat motor naik ojek. Yang penting Kasih. Orang nggak ada. Yang penting kasih. Itu yang kalau nilai. Nguping saya di kamar. Iya, jadi 10.000 zaman dulu itu. Ya, kalau 10.000 zaman dulu ya gede banget itu. Ibu sekalian yang udah ya udah selesai ya. Kamu nggak kasih minum, padahal dia minta minum. Tahukah engkau tidaklah kamu tahu andai saja kamu memberi minum dia, niscaya engkau akan dapat pahala di sisi nanti dia kasih minum, makan minum bersama terus. Itu artinya apa? Apalagi ini ada yang sakit. Jadi urutan gitu Bu. Yang pertama sakit, yang kedua makan, yang kedua minum. Kalau sakit berarti kita harus ke rumahnya atau harus ke rumah sakit. Kalau minum, makan, berarti dia kan ke rumah kita. Gitu ya Bu ya. Dua amalan Rasulullah yang bilang pada sahabat dan itu Allah marah. Yang sakit, masa datang ke rumah kita? Jadi nomor 1 kita yang datangin dia, nomor 2, nomor 3 dia datang ke kita. Atau kita ke rumahnya. Bagi yang dia tidak mau mintain kita. Sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kudu hidup kita gitu, kudu hidup. Baik, kita baca doa. Baca Al-Fatihah buat semua yang sakit. Siapa sebutin dalam hati yang keluarga ibu yang sakit? Suaminya Komar tuh. Ya, siapa aja terus dalam hati silakan sebut. Yang kedua, yang ibu lupa, tetangganya dulu pernah minta, besok harus dikasih atau nggak samperin kapan-kapan. Ibu yang ingat-ingat, yang dulu ibu dia tamu pernah dikeluarin air, ibu datang ke rumahnya, bawain air. Bawain segalonnya, beli pakai yang galon. Ini ada air lebihan di rumah di segalon. Tapi ibu jangan ngomongin yang zaman dulu. Tumben-tumbenan Anggaplah itu doa. Jangan ibu cuma dibilang tumben, biarin. Paham ya? Ibu ingat-ingat ibu dosa-dosa yang dulu ingat. Makan. Enggak, kadang-kadang tetangga Jangan tiba ibu air. nggak pernah kasih air, bawain air segalon. Yang ibu nggak pernah kasih makanan, dia minta makan, ibu nggak kasih beras apa? Ibu bawain beras 5 kilo, atau ibu bawain lauk makanan, apa kayaknya? Banyak. Tapi dia bilang, Nanti lo bilang yang dulu. itulah balasan buat Allah, buat kita menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Ya Allah, saya sudah tunaikan sekarang, saya masih hidup. Paham Bu? Paham. Yang sakit, yang sakit tengok.